Selamat Soki, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke? Soki, ketemu lagi dengan saya Michael di kelas wirausaha online, ya kan? Nah, minggu lalu atau sesi yang sebelumnya kita bicara tentang Cimesin yang merupakan ya alat multifungsi yang bisa merawat kesehatan tulang belakang kita. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas lebih jauh masih seputar tulang belakang. Karena penting Bapak Ibu, tulang belakang kita mengetahui bahwa saat ini sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang aware tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang belakang. Buktinya banyak klinik-klinik kiropraktik ya, banyak kalau di negara maju di Eropa, Amerika sana kalau begitu ini ada orang yang justru rutin berkunjung ke klinik-klinik begitu untuk menjaga sehat tulang belakangnya begitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga banyak menemukan orang-orang yang punya masalah tulang belakang. Yang paling sering adalah masalah kalau istilah medisnya itu HNP katanya. Ya, HNP sederhananya itu saraf terjepit yang banyak terjadi di pinggang. Nah, mengapa di pinggang? Nah, itulah seputar itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, kalau tulang belakang mengalami gangguan, apa konsekuensinya? Ya, kemudian tentunya ini masalah kita mesti temukan solusinya. Nah, bagaimana Soki menjadi solusi untuk tadi mengatasi masalah tulang belakang dan lebih terpenting adalah merawat ya, mesti ada usaha kita aktif merawat senantiasa tulang belakang kita. Oke, sebelum kita mulai, kita justru mulai dengan kita kenali tulang belakang kita. Nah, begini Ibu Bapak bisa lihat ini tampak depan, ini tampak samping. Ini tulang belakang kita yang normal. Kalau normal berarti tegak lurus ya, tidak ada bentuk S atau bentuk C gitu ya. Ini yang benar itu bentuknya begini. Jadi kalau bentuk C, itulah problem mulai di sana ya. Nah, bagaimana nanti bentuk C ya? Ini sebentar nanti kita akan sampai ke situ. Ya, tulang belakang kita ada berapa ruas? Ada 33 ruas. Ruas tulang leher ada 7, kemudian tulang dada ada 12, tulang pinggang ada 5, sakrum dan tulang ekor. Tapi ketika dewasa, ya, sakrum dan ekor ini dia menjadi satu begitu ya. Jadi bentuknya seperti semacam mangkok begitu. Nah, dia kita sebut sakrum dan ini menjadi penting sekali posisinya karena kalau ini miring, wah, Bapak Ibu bayangkan kalau alasnya atau fondasi miring pasti ke atasnya pun miring ya. Nah, kenapa tulang belakang penting? Ini sering di dalam kita menjelaskan tentang Cimesin, kita sering bahas, ini sudah terlalu sering bahwa tulang belakang itu seperti halnya adalah saluran komunikasi atau jalan tolnya. Jalan tolnya apa? Informasi saraf. Kenapa saraf penting? Di sini ada saraf pusat di tengah-tengah tulang belakang dan dari setiap ruas tadi, dari setiap ruas ini ya ada sepasang saraf yang akan tersambung ya. Ibu Bapak lihat, boleh lihat, mungkin terlihat nanti bisa di zoom. Yang warna kuning ini adalah ya saraf yang terkoneksi langsung dari tulang belakang ke setiap organ vital yang ada dalam tubuh kita. Dan kebanyakan organ ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom alias saraf tidak sadar. Otak yang mengendalikan tidak secara sadar. Contohnya apa? Jantung. Jantung berdetak itu kan otomatis Bapak Ibu. Bukan, saya mau istirahat dulu, jantung berhenti dulu berapa detik. Nggak mungkin kan begitu kan? Atau lambung nih. Lambung, sistem pencernaan, di situ ada usus besar, pankreas dan lain-lain. Kapan mereka menghasilkan cairan pencernaan? Kapan mereka menghasilkan enzim begitu ya? Empedu, kapan menghasilkan cairan empedu? Itu semua dikendalikan otomatis ya, yang disebut tadi saraf otonom, otak semua yang mengendalikan. Nah, ketika tadi saraf ya ini kan bermula dari tulang belakang. Kalau di sini ada gangguan misalkan tadi tulang belakang yang harusnya lurus tadi ternyata ini lurus miring beberapa derajat begitu ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, menjepit saraf. Apa yang terjadi? Ya pasti organ di sini fungsinya kerjanya pun akan terganggu. Ya, demikian saya sampaikan. Jadi sama contohnya ya ini jalan tol ini kan anggap saja ini jalan tol antar provinsi, antar kota. Tentunya jalan tol pasti ada kan distribusi barang-barang, sembako mungkin atau barang-barang kebutuhan sehari-hari begitu ya. Ketika jalan tolnya ada masalah, ada sumbatan misalkan macet, ya barang-barang yang dibutuhkan itu tidak akan sampai ke tujuan. Logikanya sama Ibu dan Bapak. Kalau di sini ada masalah, ada gangguan dan tentunya gangguan pada tulang belakang akan mempengaruhi saraf. Nah, akan mempengaruhi saraf secara langsung pun akan mempengaruhi kerja dari organ tadi. Kalau bicara distribusi, ya mungkin distribusi oksigen, distribusi nutrisi, gizi tidak akan sampai ke organ tersebut sehingga organ tersebut lama-lama lemah, menua dan akhirnya
gagal atau gagal berfungsi lah begitu ya katakan. Oke, ini sudah jelas konsepnya, logikanya. Nah kemudian ada selanjutnya yang saya ingin sampaikan dengan gambar ini. Aduh, gambar apa lagi ini ya? Yang saya mau sampaikan begini, hanya kita ras manusia yang akan bertemu atau menemui masalah tulang belakang, alias cuma manusia yang akan mengalami masalah kemiringan tulang belakang. Kenapa demikian? Satu kata itu, keseimbangan. Karena kita manusia itu makhluk vertebrata alias yang punya tulang belakang dan posisinya berdiri tegak. Nah kalau berdiri tegak, kalau nggak seimbang bisa berdiri tegak nggak ibu bapak? Nggak bisa kan? Kalau balita atau yang di bawah 3 tahun, anak kecil mau belajar berdiri aja kan mereka nggak segampang kita berdiri sudah natural. Enggak, mereka mesti belajar. Belajar apa? Belajar, ini beratnya nggak boleh terlalu ke depan. Kalau terdepan dia jatuh, ke belakang juga jatuh, ke kiri dia belajar masih nggak seimbang gitu kan. Tapi begitu sudah mulai menguasai, udah lancar, bahkan bisa bukan saja berjalan tapi berlari. Nah, kembali ke tadi yang saya bilang, kenapa hanya cuma kita ras manusia? Nah, dijelaskan, semoga dengan gambar ini bisa memberikan satu pengertian. Nah, kalau sudah kita mengerti, jangan pernah anggap sepele, karena kita semacam sudah, boleh saya katakan, sudah takdirnya untuk punya masalah tulang belakang, sehingga kita mesti temukan solusinya, temukan caranya untuk menjaga selalu supaya sehat ya. Ibu bapak lihat ini manusia purba ya dulu. Jadi kalau di atas saya bilang dulu manusia berevolusi, tulang belakangnya berevolusi yang dari awalnya itu berjalan dengan 4 kaki, ya kemudian berevolusi untuk apa? Dulu itu ya zaman purba, zaman baheula gitu ya. Kalau orang Sunda bilang itu untuk bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup gimana? Ya kan namanya di alam liar begitu kan. Kalau teorinya Darwin kan survival of the strongest atau survival of the fittest begitu ya, yang kuat, yang bertahan gitu ya. Artinya kalau saya lemah ya pasti jadi mangsa dari predator begitu kan. Makanya berevolusi si manusia purba ini, atau dulunya kan kera katanya ya, kera itu dia harus belajar berdiri tegak. Nah begitu berdiri tegak kan dia bisa melihat bahaya dari jauh, sehingga dia bisa sembunyi, bisa lari begitu ya. Nah kemudian tapi ada satu kalanya dia nggak bisa lari lagi. Sehingga kalau dia belajar untuk berdiri kan berarti ini tangan yang asalnya dipakai berjalan kan kosong, tangan kosong kan dia bisa lempar batu, bisa untuk mempertahankan nyawanya begitu ya. Nah kemudian berkembang karena manusia itu punya intelijensia yang baik ya, di antara semua ciptaan Tuhan itu kan manusia yang paling pintar lah begitu. Dia mulai nemukan senjata tuh ya, Bapak Ibu bisa lihat tuh, waduh kayunya yang punya cuma batang pohon dilempar-lempar, ditajamkan gitu ya. Begitu tajam, wah saya nggak perlu takut lagi, justru saya mulai berburu gitu ya. Nah ya ini bukan berarti kita belajar sejarah, bukan, kita teruskan ini perkembangan zaman, ada kemajuan zaman. Tapi lihat Bapak Ibu ya, dulu manusia purba ini tidak pernah ada yang hidupnya panjang, usianya panjang. Kenapa? Karena ini bentuknya C, padahal dia bilang tadi manusia bentuknya S yang ramping begitu ya. Ini bentuk C itu ada tekanan pada organ. Nah tapi lihat sekarang kita ada di zaman mana kita sekarang? Ini zaman agrari, pertanian, ini zaman revolusi industri. Kita kan ada di sini. Di zaman teknologi maju, zaman peradaban maju. Ini peradaban primitif, ini peradaban maju. Tapi lihat apa yang terjadi pada tulang belakang. Kan saya sudah bilang tadi, namanya juga takdir. Ya akan lagi kembali mengalami masalah ini. Ya bentuknya sama kan C. Ini masalah Bapak Ibu. Ini begini tidak akan panjang usianya. Kenapa? Karena akumulasi massa tulang belakang tidak akan pernah terjadi secara instan. Rata-rata itu mungkin akumulasi dari bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, puluhan tahun begitu ya kemiringannya. Oke, nah sekarang kita lihat ini juga disebut penyakit peradaban maju. Kenapa dikatakan begitu? Coba lihat gambar ini. Ya, kemajuan zaman dulu nggak ada kendaraan. Sekarang orang mau jalan beli barang aja semua pakai naik kendaraan, nggak mau jalan kaki, padahal jaraknya mungkin cuma 100-200 meter saja, ya kan? Nah kemudian lihat, waduh ada gadget ya, semua orang bahkan sekarang kemarin lalu kan saya sebut ya, sekarang itu ada yang istilah baru. Dulu pernah beberapa puluh tahun lalu, boleh ditanya sama orang tua kita, pernah dengar ada sindrom text-neck. Apa itu sindrom text-neck? Sindrom atau penyakit disebabkan karena terlalu sering begini Bapak Ibu. Terlalu sering melihat HP begitu sehingga ada masalah di tulang leher.
Nah, tulang leher bermasalah apa yang keluhannya? Wah, banyak keluhan rata-rata di bagian kepala. Nanti kita akan sampai ke situ. Ya, kemudian ini tuntutan profesi, kebanyakan duduk di depan komputer, sekali duduk bisa berjam-jam. Padahal kan kita sudah belajar di sesi sebelumnya bahwa kunci kehidupan atau kehidupan kuncinya ada pada olahraga. Kalau manusia ingin hidup harus terus bergerak. Sekarang masa dia sekali duduk 8 jam, gimana aliran darahnya bisa lancar? Gimana dia bisa sehat? Gimana metabolisme bisa lancar kalau tidak aktif bergerak? Ya, ini kemajuan zaman. Nah, saya simpulkan di situ. Kemajuan zaman merugikan kita. Kenapa? Karena kita akan cenderung dalam kondisi diam, statis, tidak bergerak. Oke, sampai sini bisa mengikuti saya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Beberapa faktor penyebab terjadinya kemiringan tulang belakang. Di sini ada mungkin karena tadi bawaan lahir. Ada kasus-kasus tertentu memang terlahir dengan masalah tulang belakang. Sikap tubuh, gaya hidup, ya, tuntutan profesi dan kejadian di luar dugaan itu maksudnya mungkin kecelakaan, ya. Tapi dari antara faktor-faktor ini yang perlu kita perhatikan itu yang kedua. Apa sikap tubuh yang tidak baik? Nah, Ibu bisa lihat gambarnya. Kebiasaan duduk dengan kakinya nyilang. Buat bapak-bapak kebiasaan simpan dompet di kantong belakang. Tanpa disadari sebetulnya ini menyebabkan miring. Coba dilihat ini, kalau duduk begini, duduk silang kaki. Tadi kan kita sudah membahas atau memperlihatkan anatomi tulang belakang. Itu kan ada yang alas itu sakrum. Kalau dia duduknya silang itu pasti sakrumnya miring. Nah, begitu miring ototnya pun pasti akan, ya, beberapa otot itu jadi tidak balance lagi, jadi ada yang tegang begitu ya. Nah, itu lama-kelamaan bertahun-tahun dilakukan, berpuluh-puluh tahun, ya jadilah kemiringan tadi kita sudah jelaskan kan, akan mempengaruhi kerja organ. Nah, kalau ini terus tidak dikoreksi, apa yang akan terjadi? Atau ini sama, karena ini bicara di sekitar sakrum dan mungkin tulang pinggang nomor 4, nomor 5. Apa yang terjadi? Pasti masalah yang organ-organ yang ada di bagian sini. Ada mana? Ada. Di situ ada sistem reproduksi, di situ ada sistem pencernaan, di situ ada sistem pembuangan. Itu pasti akan terpengaruh. Ya kan? Nah, kemudian kita juga mesti belajar. Nah, kalau dulu, zaman dulu Bapak Ibu, orang tua kita, leluhur kita, itu bicara atau mengajarkan prinsip-prinsip yang sederhana, yang mudah dipahami, tapi kalau dilakukan itu akan membuat sehat. Nah, ini saya sebutkan contohnya. Ini kalau di China dulu, di Tiongkok dulu itu ada leluhur kita itu mengajarkan begini: berdiri seperti cemara, duduk seperti lonceng, tidur seperti busur panah, dan berjalan seperti angin. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Berdiri seperti pohon cemara, duduk seperti lonceng, tidur seperti busur panah, dan berjalan seperti angin. Kalau kita renungkan prinsip-prinsip yang diajarkan ini, ya benar. Kalau berdiri itu seperti pohon cemara, ini gambarnya kan ya, tegak berdiri terus rapi begitu ya. Kemudian kalau duduk lonceng itu kan duduknya mantap, tegak. Lonceng ada lonceng yang miring, nggak mungkin kan? Pasti dia duduknya tuh wah mantap. Tapi lihat anak-anak muda sekarang kalau duduk di sofa atau duduk di mana begitu, waduh, udah kakinya naik satu, miring ke kiri, miring ke kanan. Bahkan duduk itu bukan lagi pakai tulang duduk, tapi pakai tulang pinggangnya yang jadi tumpuan. Itu akan menjadi masalah, ya kan? Nah, tidur seperti busur itu tidurnya ya yang benar itu ya seperti busur. Begitu tadi kan bentuknya S ramping begitu ya. Tidur jangan pilih kasur atau pilih alas tidur yang bikin tulang belakang bentuknya C begitu. Karena ingin empuk gitu. Bukan, busur itu maksudnya tuh begini, S ramping gitu ya. Dan berjalan seperti angin, maksudnya jalannya itu jalan cepat. Untuk apa? Untuk bergerak gitu. Itu sudah dari ribuan tahun yang lalu diajarkan. Nah, kalau kita punya good habit, good posture ini, artinya kita selalu aware untuk menjaga selalu, berdiri harus tegak, duduk juga mesti tegak, ya kan? Pasti kita bisa secara aktif menjaga kesehatan tulang belakang kita. Oke, nah kita lanjut lebih dalam, ya kan? Nah, saya katakan di sini tulang belakang adalah nyawa kedua. Nah, kenapa nyawa kedua? Karena Bapak Ibu tadi masih ingat saya bilang kan, sudah kalau tidak seimbang sama dengan miring ya, karena hanya manusia yang tadi akan mengalami masalah itu, begitu tidak seimbang miring. Nah, kalau kemiringannya belum sampai 10 derajat alias kurang dari 10 derajat, sebetulnya tidak akan masalah. Yang masalah itu nanti kalau sudah lebih dari 10 derajat, bahkan 15 derajat, mungkin sampai 20 derajat, itu sudah akan menjadi masalah yang sangat serius. Kita lihat.
Udah tahu ya, 4 tadi kebiasaan yang baik. Tapi kalau kebiasaan yang buruk tadi masih nyimpan dompet di saku celana belakang, ya kan? Dompetnya makin tebal, duduknya makin miring. Kalau nggak naik motor, duduknya makin miring, gitu ya. Kebiasaan yang buruk itu tentunya akan menyebabkan ototnya tegang, ototnya kaku. Kalau otot kaku, sirkulasi tidak baik. Sirkulasi tidak baik, racun atau sampah kotoran itu tidak akan bisa lancar dikeluarkan, tapi menumpuk. Ototnya jadi menua, elastisitas berkurang. Akhirnya muncullah kemiringan. Nah, sampai sini kemiringan masih potensi penyakit, saya tulis ini, potensi penyakit, belum jadi penyakit. Jadi kalau dicek ya mungkin keluhannya cuman apa? Pegel, linu, itu saja. Tapi kalau di sini tadi dibiarkan bertahun-tahun kan akumulasi, saya bilang. Kelainan tulang belakang alias tulang belakang sudah miring, dibiarkan terus, saraf terjepit. Tadi yang sekarang banyak itu orang mengalami, kalau nggak di pinggang itu di leher. Saraf terjepit, organ tidak mendapatkan tadi suplai gizi, suplai oksigen, organnya melemah, fungsinya melemah, muncul penyakit. Di sini sudah benar-benar muncul penyakit, sampai akhirnya kronis, nggak sembuh-sembuh, gitu lagi. Minum obat sedikit, oke, begitu khasiat obatnya hilang, kambuh lagi. Minum obat lagi, kambuh lagi. Minum obat lagi, kambuh lagi. Itu kan kronis, Bapak Ibu. Apa artinya? Mutar-mutar terus. Itulah yang, mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan dari medis barat. Hanya mengatasi masalah dari permukaan saja. Ada masalah obat, suntik, operasi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Buktinya apa? Ya kambuh lagi. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lanjut lebih dalam. Masalah apa yang sering ditemui pada tulang belakang? Nah, mohon sampai sini Ibu Bapak simak, perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena setelah ini saya akan adakan kita ngecek diri kita sendiri, gitu ya. Apakah masalah ini ada pada diri saya nanti setelah ini? Ini tulang belakang yang sering ditemui pada tulang belakang ini adalah, nah, yang normal tuh begini tadi. Lihat yang kalau di depan tuh warnanya biru. Normal, disk cakramnya normal, bantalannya bagus. Tapi sekarang ini mulai itu degeneratif disk itu sudah lagi nggak ini ya, udah menipis, bahkan nanti ininya miring, menekan bantalan ini, dia nyembul keluar, dibiarkan tuh baging itu kan bengkak, radang, kan ada tuh Bapak Ibu namanya radang sendi tulang belakang, ada itu. Nah, dibiarkan terus jadinya begini nih, nanti ini makin menekan. Nah, di sinilah terjadi yang disebut HNP tadi, saraf kejepit itu, ini sudah mulai menekan saraf, udah sakit tuh. Dibiarin lagi tuh makin menipis, bahkan sini ini kalau ini udah apa? Udah pengeroposan. Kalau sudah pengeroposan nih, Ibu Bapak lihat nih, ini tumbuh tulang taji. Nah, kenapa bisa tumbuh tulang taji itu? Karena tadi tubuh itu harus seimbang kan. Misalkan Ibu Bapak miring terus gini-gini, nah ini miring nggak boleh, dia mesti seimbang. Artinya apa? Di sini muncul tulang taji untuk menambah berat supaya gini lagi. Oh, saya miring begini kan, tumbuh tulang taji kan sebetulnya tubuh mekanismenya untuk meluruskan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita lihat. Tadi kan ini masalah-masalah. Sebelum mungkin, saya nggak sampai ke situ, tapi kita lihat prosesnya. Lihat, ini adalah prosesnya. Nanti boleh ini kalimat slide ini coba dicek untuk introspeksi diri kita sudah sampai yang mana. Nah, kalau udah kalau sudah yang ke-6, waduh mesti hati-hati. Yang pertama masalah ototnya tuh baru otot saja ya, tapi udah ada rasa nyeri, ada rasa tidak enak, tidak nyaman ya, lututnya mulai kok naik tangga kok agak bermasalah. Itu masalah otot, masih ringan. Ini masih kalau dikoreksi bisa segera lah ya. Terus kedua masalah di akar saraf, ini sudah mulai tuh, udah mulai rasa kebas-kebas, mati rasa di jari gitu ya, tangan ya, kedua lengan. Nah, kalau kemiringan terus lagi udah bukan lagi masalah menjepit saraf, tapi masalah di pembuluh darah. Sudah menjepit pembuluh darah, apa reaksinya? Mungkin sudah mulai kok sering mual, sering kepala pusing. Nah, lanjut lagi nih, kalau lebih parah lagi sudah ke saraf simpatik. Saraf simpatik di sini Bapak Ibu, ini yang disebut misterius tadi. Udah nggak bisa banyak keluhan tapi sulit dijelaskan. Udah nggak karuan lah, kok jadi emosinya tiba-tiba suka nggak bisa kendalikan emosi, ya depresi begitu ya. Ya semua ini bicara saraf. Nah kalau lebih parah lagi ini kalau sudah masalahnya sampai ke sumsum tulang, ya bagian bawah tubuh ini sudah nggak ada tenaga, lemah, ya terus kalau jalan itu kayaknya nggak seimbang, kayak nginjek kapas begitu ya. Jadi lemah, nggak seimbang. Nah, dan yang banyak sekarang sudah terjadi adalah kombinasi dari kelima masalah-masalah ini. Jadi ini jadi satu
koreksi buat kita ya. Apakah kalau sudah mulai ada di 1, 2 itu buru-buru atasi, buru-buru koreksi, jangan disepelekan. Jangan udahlah cuma oleskan minyak gosok atau apa. Bukan begitu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya cantumkan gambar ini yang mau lebih jelas. Nanti bisa datang ke KP ya, kantor pelayanan terdekat, bisa dicek. Oh, masalah-masalah ini semua masalah-masalah, ada sinus, ada asma, ada alergi ya. Sebetulnya ini sumbernya dari mana? Dari sini Bapak Ibu, dari tulang belakang. Nah, poster ini menjelaskan sama kita kalau tulang mana yang bermasalah ya. C ini cervix, tadi tulang leher ada 1 sampai 7. Kemudian bagian ini toraks ya, T itu toraks dada. Kemudian ini L lumbar. Kalau bermasalah di tulang pinggang, tulang lumbar ya, nomor ruas tulang nomor 1, nomor 2 atau nomor 5, apa masalahnya? Ini ada deskripsinya di situ. Nah, kemudian ini juga lebih jelas lagi kalau masalah-masalah di tulang leher, apa yang akan keluhan yang muncul. Kalau di pinggang bagaimana? Kalau di sakrum bagaimana? Ya, yang paling gampang Bapak Ibu di tulang dada itu di sini ada jantung dan paru-paru karena organnya ada di sekitar sini. Kalau ini ada kemiringan di ruas tulang dada pasti mempengaruhi organ ini. Tapi juga ada nih pankreas, kemudian lambung, usus, empedu. Ya ini sama. Dan ini kalaupun ada kemiringan di salah satu ini nggak mungkin cuma satu. Karena tulang itu kan tadi bertumpuk nih. Kalau satu miring pasti mempengaruhi minimal ke yang satu ruas di atasnya dan satu ruas di bawahnya, ya kan? Jadi itu tidak sederhana seperti yang kita. Kalau yang 3 bermasalah dioperasi 3 saja gitu ya. Nggak sederhana sebetulnya karena ini sistemik tadi saya bilang. Sistem, kita bicara sistem. Oke. Nah, untuk sesi kali ini sampai di sini dulu. Ya kan? Ini kita akan lanjutkan setelah ini dengan kalau udah ngerti itu, waduh ini sudah takdirnya manusia. Berarti saya mesti sadar, berarti saya mesti proaktif untuk berusaha selalu menjaga tadi good habit, good posture. Jadi gimana saya menjaga postur saya? Kalau berdiri ingat pohon cemara, berdiri mesti, kalau tentara itu berdiri mesti tegak begitu ya. Duduknya juga paling bagus ya, duduknya jangan bersandar lah. Ya, duduknya tetap tegak gitu. Kalau tidurlah pilih alas yang keras. Ya, alas keras itu artinya bukan berarti tidur di lantai, di ubin, bukan. Tapi tidurlah, pilih kasur itu jangan yang empuk gitu ya. Kemudian kalau berjalan, biasakan jalan cepat karena itu yang menyehatkan, olahraga kan begitu ya. Nah, selanjutnya di sesi selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana Shoki membantu. Saya pakai kata membantu Bapak Ibu, bukan berarti Shoki itu. Kalaupun Bapak Ibu Shoki-nya rajin ya, teratur ya, mungkin 1 hari bisa 5 kali. Tapi kalau Bapak Ibu konsepnya masih keliru. Artinya apa? Tadi kebiasaan silang kakinya tidak dikoreksi, simpan dompet di saku celananya tidak dikoreksi, ya kan? Ini lihat HP-nya begini, terus berjam-jam, duduk berjam-jam. Kalau tidak dikoreksi sebetulnya percuma ada Shoki pun. Karena ini butuh kesadaran ya di situ. Tapi gimana Shoki bisa membantu? Nah, di sesi selanjutnya kita akan bahas. Oke? Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Love yourself, love Shoki.